Shalom, jemaat GKI Kalsi Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini kembali bersama saya, Pendeta Lukas Aditya Ariantos Darmadi. Kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan melalui surat Efesus pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang telah Engkau beri bagi kami. Semua kami percaya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Karena itu kami mau serahkan juga kiranya hari ini ketika kami hendak merenungkan sabda Tuhan, ialah firman-Mu Tuhan yang memandu kehidupan kami, menjadi kekuatan dan pegangan kami. Dan kami mau serahkan seluruh perenungan kami pada saat ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Efesus 2 ayat 1-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkannya dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk yang cerdas dan terus berkembang dari zaman ke zaman. Sayangnya, setiap kali perkembangan manusia yang baik dari sisi teknologi, ekonomi, ilmu pengetahuan, ternyata juga diikuti dengan efek samping yang negatif juga. Tidak sedikit hal-hal yang ditemukan atau diciptakan untuk suatu yang baik, tetapi justru akhirnya dimanfaatkan orang-orang dengan hati jahat untuk melakukan pekerjaan yang buruk dan merugikan orang lain. Di tengah dunia yang sibuk untuk melakukan pekerjaan yang buruk, umat Tuhan diajak untuk melihat bagaimana kehidupan kita sesungguhnya ditebus dan diselamatkan Allah adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Umat diingatkan bahwa di dalam Yesus Kristus umat telah dibangun dan dibentuk Allah untuk suatu pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan. Apa pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah itu? Tak lain adalah kehidupan yang menjadi saksi akan karya kasih dan keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Melalui setiap firman-Nya, Allah telah mempersiapkan pekerjaan baik bagi umat-Nya dalam bidang kehidupan masing-masing sesuai dengan karunia yang diberikan. Namun demikian, dasar dari pekerjaan pemberitaan Injil itu adalah pertobatan hidup setiap umat Tuhan, agar dapat menjadi saksi yang hidup dan meyakinkan orang
untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan hidup benar. Untuk itu, marilah kita persiapkan diri kita untuk melakukan perbuatan baik yang Tuhan sudah persiapkan ini dengan terlebih dahulu hidup dalam pertobatan kita setiap hari. Bertobatlah dari kebiasaan melontarkan kata-kata yang menyakiti hati orang, berpikiran yang negatif, atau mudah menghakimi sesama, pendendam, pemarah, pembenci. Beralihlah pada kehidupan Kristus yang selalu memperjuangkan kebenaran, berlaku adil, menguatkan yang lemah, dan menghibur yang dalam duka dan sedih. Sebab sia-sialah pekerjaan baik yang Allah telah percayakan kepada kita jika kita tidak melakukannya dengan terlebih dahulu menghidupi pertobatan kita setiap hari. Sebab dengan menghidupi firman Tuhan, berarti kita hidup dalam pekerjaan baik yang Allah persiapkan. Selamat menghidupi pertobatan dan berkarya untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan bagi saudara. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau yang memanggil kami telah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kami lakukan. Karena itu mampukan kami ya Tuhan menghidupi pertobatan hidup kami, sehingga kami melakukan pekerjaan baik yang telah Engkau percayakan kepada kami. Dan biarlah semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.